mereka tuh bilang katanya ini mah gereja katanya. Kenapa dibilangnya gereja? Ini mah gereja. Kenapa gereja? Karena bahasnya tuh dari ayat-ayat kitab suci mereka terus yang dibahas di Zoom gitu kan. Mereka tuh nggak suka sepertinya kalau kita tuh membicarakan atau membahas ayat-ayat dari kitab suci. Jadi ketika umat Islam mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kontroversinya di mana, yaitu ketika umat sebelah itu ya mereka berkata demikian, beriman kepada Allah, katanya, kok kalian bisa beriman sedangkan Allah kalian tuh tidak bisa dilihat gitu loh, tidak seperti kami gitu kan. Kalau kami Tuhannya itu bisa dilihat gitu, jadi Tuhannya kami bisa dilihat, maka itu kami beriman gitu kan. Jadi justru kalau kita kembali lagi ya, balik lagi kepada kata iman itu sendiri ya. Kalau kata iman itu sendiri kan dari mana sebenarnya kata iman itu? Artinya tuh apa gitu? Iman itu kan kita itu bisa percaya. Percaya itu kepada sesuatu yang tidak bisa kita lihat gitu loh. Bukannya yang bisa nyata, bisa ada sesuatu yang bisa kita lihat. Kalau itu bukan beriman namanya. Karena kita harus melihat wujudnya dulu, wujud dari Allah itu sendiri, wujud dari Tuhan gitu kan. Tapi justru yang namanya iman itu kita bisa percaya akan adanya eksistensi Sang Pencipta gitu ya, tanpa kita melihat wujud dari Sang Pencipta gitu. Tapi dari mana kita bisa percaya bahwa akan adanya Sang Pencipta? Walaupun kita nggak melihat wujudnya gitu kan. Kalau umat sebelah kan harus ada wujudnya ya kan. Yang mereka sebut Yesus itu kan yang dijadikan Tuhan. Ya kan. Jadi kan kalau umat Islam nggak perlu Allah yang ada wujudnya, tapi memang sudah beriman. Kenapa bisa beriman? Kita percaya gitu, percaya akan adanya Allah. Dari mana? Dari ciptaannya gitu. Jadi kita nggak perlu adanya wujud dari Sang Pencipta gitu kan. Nah, jadi iman itu sendiri sebenarnya bermaksud apa, Ikhwan Villa? Bermaksud kita itu bisa percaya tanpa kita harus melihat wujud dari Sang Pencipta yang kita imani gitu. Nah, itu baru disebut beriman. Tapi kalau kita harus melihat dulu wujudnya, harus ada wujudnya gitu kan. Oh, Tuhan kita ini wujudnya seperti ini ya kan. Seperti misalkan manusia gitu kan. Ya kan, karena kan umat sebelah kan menuhankan manusia ya kan. Jadi harus ada wujudnya. Itu namanya bukan beriman gitu loh. Ya kan, karena kita harus melihat wujudnya dulu gitu. Sedangkan kalau umat Islam itu bisa beriman tanpa melihat wujud dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa beriman. Kenapa? Karena iman itu justru kita percaya gitu loh, kalau memang Allah tuh ada gitu, tanpa kita harus melihatnya justru dari mana, dari ciptaannya aja. Kita tahu ini ciptaannya seluruh alam semesta ini ya, kita ini juga manusia kan ciptaan dari Allah, ya kan. Ya, jika hal-hal kecil aja seperti misalkan meja atau kursi itu kan ada yang membuat, masa alam semesta ini tidak ada yang membuat, bisa ada dengan sendirinya, itu kan suatu hal yang mustahil gitu kan. Benda-benda kecil aja ada penciptanya, ada yang membuatnya. Masa alam semesta ini yang sebegitu besar, sebegitu dahsyatnya itu tidak ada yang menciptakan, itu kan tidak mungkin gitu kan. Nah, jadi kita bisa melihat pencipta kita itu dari mana, ya kan, dari ciptaannya gitu. Nah, jadi dan dalam Islam iman ini menjadi kunci utama ya, kunci utama manusia untuk tetap berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya kan? Nah, ya betul, untuk Mamar Zubuy ya, yang nampak dan berwujud itu adalah makhluk. Iya, betul sekali ya. Untuk Herman Kuo, terima kasih kehadirannya. Dan juga untuk Pak Rulan Siregar, terima kasih juga. Dan jadi di sini ya saya lanjut ya. Jadi dalam Islam ini, iman menjadi kunci utama ya, karena itu ada rukun iman. Ya, jadi kan ada rukun iman harus diamalkan oleh seluruh umat muslim. Ya, jadi sebenarnya kata iman itu berasal dari bahasa apa ya, Ikhwan Villa? Berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Jadi kita bisa percaya tanpa kita harus melihat gitu kan, wujud dari Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, sedangkan secara istilah Islam adalah membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan gitu. Jadi kita buktikan dengan perbuatan terhadap kebenaran atau keyakinan tertentu. Jadi itulah iman gitu ya. Itulah arti dari iman ya, Ikhwan Villa ya. Dan kemudian iman ini diyakini dalam hati, maksudnya apa? Yaitu kita mempercayai gitu dan meyakini dengan sepenuh hati ya. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan dan mengatur alam semesta, seperti adanya siang dan malam, seperti itu ya. Dan juga iman diikrarkan dengan lisan, mengucapkan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi yaumal akhiri wa mantu bil qadri wa syarihi
yang artinya apa? Saya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan saya beriman kepada ketetapan baik dan buruk daripadanya. Jadi iman itu kita amalkan itu dengan anggota badan kita, Ikhwan Fillah. Maksudnya apa? Menjalankan segala perintah Allah gitu loh, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah iman ya, arti iman Islam ya, Ikhwan Fillah ya. Dan juga iman kepada Allah ini juga seperti yang telah diuraikan tadi ya, iman adalah percaya, artinya beriman kepada Allah. Berarti yakin dan percaya sepenuh hati akan adanya keberadaan Allah, keesaan Allah, ya kan, dan sifat-sifatnya sempurna, meskipun ya belum pernah melihatnya, kita belum pernah melihat Allah gitu loh, atau mendengarnya atau menyentuhnya, tapi kita tetap wajib mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah iman Islam, itu makna dari iman. Jadi tidak seperti umat sebelah yang katanya, oh saya beriman kepada Tuhan, Tuhan saya itu ada wujudnya, itu Tuhan Yesus, itu kan, padahal Yesus sendiri nggak pernah mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan gitu ya kan, tapi sebagai rabi, sebagai guru, dan sebagai hamba, sebagai utusan gitu kan. Nah jadi di sini ya Ikhwan Fillah ya, jadi untuk kembali lagi ya kepada iman ya, untuk mengamalkan rukun iman Islam ini ya, seorang muslim itu harus memahami apa Ikhwan Fillah, memahami Asmaul Husna dan segala sifat kesempurnaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan. Jadi dengan memahaminya umat muslim yang akan mengerti mengapa harus menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya kan. Jadi begini ya Ikhwan Fillah ya. Jadi kan umat muslim itu ya, jadi kita itu percaya, kita harus beriman kepada apa aja ya. Kita harus beriman kepada adanya Allah, ya kan, kepada nabi-nabi, kepada malaikat, kita harus beriman kepada kitab suci Al-Quran, dan juga sebagai dasar kepercayaan dari pemeluk agama Islam itu ada 6 rukun iman, ya kan, yang wajib diyakini, ya kan. Kalau salah satunya nih ya, salah satunya itu iman itu kita harus beriman kepada Allah, yang udah pasti ya, kita beriman kepada Allah, kemudian kita beriman kepada malaikat-malaikat, kepada kitab suci Al-Quran, kepada Rasul, ya kan, kepada hari akhir, ya seperti itu ya Ikhwan Fillah. Jadi jelas kalau pengertian, kalau kita bilang kita ini beriman kepada Allah, ya kan. Terus kalau misalkan kenapa kamu bisa beriman kepada Allah? Ya karena saya yakin Allah itu ada, gitu kan. Allah itu yang menciptakan seluruh alam semesta ini, walaupun saya belum pernah melihat Allah, tapi saya yakin Allah itu ada, Allah yang menciptakan saya. Jadi itu disebut dengan iman, merasa yakin. Jadi yakinnya ini bukan yakin tanpa dalil ya. Kalau umat Islam itu selalu harus dengan dalil, ya kan. Jadi bukan hanya dengan dogma-dogma atau asumsi-asumsi. Jadi kalau umat Islam itu kita percaya dengan adanya akan adanya Allah itu, kita juga harus dengan adanya pemikiran secara logika gitu loh. Jadi bukan hanya percaya dengan dogma-dogma, ya kan. Kita harus digunakan juga penalaran kita gitu, logika kita. Jadi kita berpikir, oh iya ya kan, nggak mungkin gitu kan. Kayak misalnya ada kita beriman kepada Al-Quran, coba deh salah satu yang penting aja ya, Al-Quran kan sebagai mujizat ya dari Nabi Muhammad SAW, dari Allah kan. Kita kenapa bisa beriman kepada Al-Quran? Ya jelas kita beriman, kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu, walaupun belum diketemukan oleh manusia, itu kok bisa ada gitu loh, bisa udah dicatat di dalam Al-Quran. Ya itu kan kita harus pakai penalaran kita, logika kita. Jadi kita bukan hanya sekedar, oh saya beriman kepada Al-Quran, tapi saya nggak tahu kenapa saya beriman gitu loh. Pokoknya saya beriman aja. Ya umat Islam tuh nggak seperti itu. Kalau umat Islam tuh harus ada pemikiran secara logik gitu loh. Bukan seperti umat sebelah ya. Pokoknya beriman, ya udah, kalau kata pendeta saya begini, ya udah saya beriman aja. Kalau umat Islam tuh nggak begitu. Jadi harus ada penelitian terlebih dahulu gitu kan, penyelidikan. Oh iya, memang kenapa saya bisa beriman kepada Al-Quran? Karena memang yang belum diketemukan udah dicatat di dalam Al-Quran. Jelas ini bukan bikinan dari manusia. Seperti itu ya Ikhwan Fillah. Jadi kenapa kita bisa beriman? Kita pakai logika kita ada dalilnya gitu. Ada dalil, dan dalilnya ini pun harus masuk di logika kita gitu. Jadi sekedar asumsi ya kan, pakai asumsi katanya, kalau katanya sih begini-begini, nggak begitu ya. Jadi agama Islam ini bukan sekedar agama ya. Jadi ini menyangkut semua aspek kehidupan gitu ya. Jadi
Dan juga Islam ini kata orang kan, oh datangnya itu Islam setelah kedatangan Nabi Muhammad. Sebenarnya bukan. Islam itu sudah ada dari sejak manusia itu diciptakan. Dari sejak Nabi Adam, ya kan. Bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan. Justru agama Islam ini udah ada dari sejak manusia itu diciptakan, ya Ikhwan Fillah ya. Jadi semua manusia itu dari awal, dari Nabi Adam sampai kemudian kedatangan Nabi Muhammad itu ya semuanya memeluknya Islam. Kenapa? Karena hanya Islam yang yang Allah ridhoi gitu loh, agama di sisi Allah, ya kan. Nah, jadi umat Islam itu mempunyai iman itu jadi bukan hanya sekedar wah katanya aja. Kenapa beriman kepada hari akhir, ya kan? Karena hari akhir itu atau hari kiamat itu adalah suatu hal yang pasti terjadi gitu loh. Kenapa kita yakin akan adanya hari akhir? Karena memang di Al-Quran sudah dicatat. Dan Al-Quran ini nggak mungkin dusta, ya kan, karena ini perkataan Allah, kalimullah, ya kan, kalimullah. Jadi kan perkataan Allah, kalimatullah. Jadi semua itu yang dicatat di dalam Al-Quran itu pasti akan terjadi. Ya, kenapa kita harus beriman? Karena memang Allah sudah mengatakan bahwa dunia ini akan berlalu, gitu kan. Karena kehidupan dunia ini sementara, hanya permainan, hanya senda gurau, gitu loh. Dan di dunia ini sebenarnya manusia ini harus menjalani ujian-ujian. Kenapa harus diuji? Karena kita harus mengumpulkan amal ibadah sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita untuk menghadapi kehidupan di akhirat nanti gitu loh, ya kan. Dan juga kita harus percaya kepada, kita juga harus beriman kepada qada dan qadar, ya kan. Qada dan qadar itu apa? Itu adalah ketetapan atau ketentuan Allah atas segala yang akan terjadi pada makhluknya. Jadi artinya apa? Artinya sebelum kita terlahir ke dunia ini, jadi Allah itu telah menetapkan berbagai ketentuan bagi kita gitu. Misalkan hidup kita, mati kita, jodoh kita, rezeki kita itu sudah diatur gitu. Ya kan, dan ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada qada dan qadar itu berarti kita mempercayai ketetapan yang ditentukan Allah dan ikhlas gitu loh dalam menerimanya, baik itu baik yang baik maupun yang buruk gitu kan. Nah, itulah. Jadi kita tuh umat Islam itu beriman itu semuanya itu bukannya tanpa bukti, tanpa dalil gitu. Kita iman itu ada dalilnya, dan dalilnya ini pun terpercaya karena ini kan firman dari Allah, kalimatullah, ya kan. Jadi ini bukannya sekedar dogma-dogma atau asumsi-asumsi gitu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Fadli Aryawan dan untuk Mamar Zubui. Andriana juga Bandung nyimak. Terima kasih Bandung, kumaha damang. Nah, jadi gini ya Ikhwan Fillah ya. Jadi yang sangat menariknya justru saya tuh ketika saya berada di dalam Zoom ya, Zoom Muslim itu kan ada orang Nasrani gitu ya di masjid ya. Mereka tuh bilang katanya ini mah Zoom ini mah gereja katanya. Kenapa dibilangnya gereja? Ini mah gereja. Kenapa gereja? Karena bahasnya tuh dari ayat-ayat kitab suci mereka terus yang dibahas di Zoom gitu kan. Mereka tuh nggak suka sepertinya kalau kita tuh membicarakan atau membahas ayat-ayat dari kitab suci mereka kan. Sebenarnya itu kita bukannya mencari-cari kesalahan gitu ya. Tapi kan memang kalau dalam Al-Quran itu kan memang nggak ada kesalahannya. Ya kan udah pasti kita memang sih kita harus terus menggali ilmu dari Al-Quran gitu kan. Cuman kenapa kita bahas ayat-ayat dari kitab suci mereka? Karena kita itu mau meluruskan mereka gitu kan. Jadi kita ini umat Islam juga beriman kepada Nabi Isa atau Yesus gitu kan. Dan Yesus itu yang mereka imani sebagai Tuhan. Jadi kita harus meluruskan gitu. Makanya kita membicarakan ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci mereka, yang mereka sebut kitab suci gitu kan. Yang kitab suci umat sebelah gitu kan. Jadi makanya kita membahas itu karena mereka mengimani Nabi Isa sebagai Tuhan. Sedangkan kan umat Islam hanya sebagai Nabi, ya kan. Sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Nah, kenapa kita membahas itu? Kita mau meluruskan mereka gitu loh. Bukannya kita mau mencari-cari kesalahan dari kitab suci mereka, bukan. Kita membahas ayat-ayat dari kitab suci mereka itu karena mereka itu mengimani yang salah gitu loh. Jadi yang tidak seperti yang seharusnya. Jadi kita mau berusaha untuk memberitakan kebenaran. Oh, begini nih. Ternyata Isa itu kita juga mengimani Yesus sebagai Nabi Isa, tapi bukan sebagai Tuhan gitu loh. Kan kita harus beriman juga kepada kitab suci sebelumnya, kepada Taurat, kita juga harus beriman ya kan, kepada Injil dan kepada Zabur, kepada Al-Quran yang terakhir, kita juga beriman gitu loh. Jadi kenapa kita membahas itu? Karena memang kita harus meluruskan ternyata memang Yesus ini bukan Tuhan gitu loh.
kita beriman kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ini mengutus Nabi Isa atau Yesus itu bukan sebagai Tuhan untuk dijadikan Tuhan, tapi sebagai hamba, sebagai utusan dari Allah gitu loh. Nah, jadi kita ini mau meluruskan gitu loh. Jadi maksudnya kita membahas di Zoom itu dari ayat-ayat dari kitab suci mereka itu maksudnya seperti itu gitu ya. Oh, mau menggurui atau mau mencari-cari kesalahan, bukan seperti itu. Jadi iya, makanya kadang-kadang saya juga suka bilang gini ya kepada umat-umat sebelah gitu yang ketika mereka mau berdebat gitu ya, saya bilang kalau mendingan daripada debat-debat, kalian baca aja dulu ya. Kayak Dr. Zakir Naik itu kan beliau ini kan Dr. Zakir Naik sudah menyelidiki semua kitab suci. Jadi Dr. Zakir Naik udah tahu ya semua isi kitab suci, sudah dibandingkan kitab suci agama Buddha, Hindu, Kristen semua kan segala macam-macam lah sampai Konghucu sampai pokoknya semua udah dibaca ya kan, jadi dibandingkan kan, namanya kan studi perbandingan agama. Jadinya saya sempat bilang gitu ke mereka ya, saya bilang Bapak daripada debat-debat mendingan Bapak baca aja Al-Quran. Jadi Bapak jangan cuman bisanya menghujat gitu kan, mencari-cari kesalahan Al-Quran, sedangkan Bapak sendiri kan belum pernah baca Al-Quran itu dalamnya seperti apa. Jadi ya sebaiknya itu baca Al-Quran gitu kan, dari awal sampai akhir baca aja dulu terjemahannya. Jadi ketika Bapak baca, Bapak coba cari ada nggak kesalahan di dalam Al-Quran, pasti tuh nggak ada gitu loh. Dan banyak orang yang sudah baca Al-Quran, justru mereka malah jadi percaya gitu, beriman, oh ternyata memang Al-Quran ini firman dari Allah, bukan buatan dari Nabi Muhammad gitu loh. Jadi akhirnya mereka malah menjadi mu'alaf gitu kan. Nah jadi ya seperti itu Ikhwan Villa. Jadi mereka itu ada juga ya kisah nyata ya, orang yang sudah sampai khatam Al-Quran 3 kali, dia tuh mau mencari kesalahan dari dalam Al-Quran gitu loh maksudnya kan. Tapi ternyata dia nggak menemukan, dan akhirnya dia mengakui bahwa memang Al-Quran ini bukan perkataan manusia gitu loh. Akhirnya malah dia menjadi Muslim gitu loh. Nah jadi dari situ ya, umat Islam juga begitu. Jadi bukan hanya sekedar beriman tanpa melakukan penyelidikan, tanpa membaca Al-Quran gitu. Justru umat Islam itu kenapa bisa beriman? Karena sudah menyelidiki gitu loh. Percaya, yakin bahwa memang Al-Quran ini adalah perkataan Allah, dan Allah itu memang ada gitu. Dari mana taunya? Ya dari ciptaannya gitu kan. Ya kan dari nabi-nabi yang kisah-kisah nabi sebelumnya, yang ketika Nabi Musa membelah laut, ya kan Fir'aun ditenggelamkan di laut, itu semua kan ada. Itu semua nyata. Ya kan, dan kemudian ketika Nabi Muhammad membelah bulan, masih ada bukti retakan di bulan itu kan, bekas ada terbelah, dan kemudian ada laut yang ada dua rasa, yang tawar dan asin bersebelahan. Itu semua udah nyata gitu loh. Kita bisa lihat, terus kita masih meragukan bahwa Allah itu nggak ada. Bahwa Al-Quran itu bukan perkataan Allah. Itu kan hanya orang-orang yang bodoh kalau menurut saya ya. Jadi yang mengutamakan keegoisan mereka gitu, yang lebih pokoknya saya merasa itu mah hanya kebetulan gitu. Bagaimana mungkin bisa kebetulan? Ya kan? Apakah pada zaman Nabi Muhammad sudah ada teknologi gitu secanggih itu, bisa tahu oh di luar angkasa ada bintang yang mengeluarkan suara seperti pintu diketuk, ya kan? Apakah Nabi Muhammad sudah tahu di dalam lautan itu ada api gitu kan? Kan nggak mungkin. Terus kenapa Nabi Muhammad bisa catat itu di dalam Al-Quran? Itu kan pasti perkataan dari Allah. Allah yang memberitahu, ya kan? Karena Allah yang menciptakan, ya Allah tahu di dasar lautan ada api, ya kan? Jadi Allah memberitahu manusia supaya manusia itu yang mau berpikir, yang menggunakan akal sehatnya, itu tuh bisa yakin gitu, oh memang ini Al-Quran ini memang perkataan Allah gitu. Makanya umat Islam itu memang Allah itu ya sudah mengatakan di Al-Quran, dari semua ciptaannya itu Allah ciptakan hanya untuk orang-orang yang mau berpikir gitu loh, yang menggunakan akalnya. Jadi kalau dia menggunakan akalnya, dia pasti berpikir, oh iya ya, kok bisa gitu di dalam Al-Quran udah dicatat gitu kan, harusnya begitu kan, dia merasa yakin, oh memang perkataan Allah ini memang perkataan dari Allah gitu kan. Jadi dari situ umat Islam bisa beriman bahwa memang Allah itu ada gitu kan. Waalaikumsalam untuk pemuda idaman dan untuk God Hand. Terima kasih hadirnya. Jadi ya begitu ya Ikhwan Villa ya. Jadi memang iman ini sangat penting ya Ikhwan Villa. Jangan sampai iman kita ini menurun gitu atau hilang ya. Karena memang kan sebagai umat Islam keimanan seseorang gitu ya memang naik turun ya Ikhwan Villa ya. Tapi kita harus terus
terus mempertebal keimanan kita gitu ya. Dengan cara bagaimana Ivan Villa kita bergaul dengan sesama muslim yang taat seperti itu. Karena memang kita tidak bisa memungkiri ya, memang iman kita itu sering naik turun gitu Ivan Villa. Jadinya ya begitu. Jadi kita harus terus mengasah keimanan kita gitu kan, dengan cara bagaimana, dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara bergaul dengan sesama muslim yang taat seperti itu Ivan Villa. Ya, jadi untuk Dalekuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sih cuma mau membahas masalah keimanan. Jadi ya kalau saya mau beriman ya, kalau saya misalkan ketika saya dulu sebelum menjadi muslim, saya tuh nggak melihat dari orang-orangnya ya, orang-orang muslim gitu ya. Kenapa? Karena kalau saya melihat dari orang-orang muslim, mungkin saya nggak akan mau masuk Islam gitu loh. Tapi kenapa saya nggak mau masuk Islam kalau saya melihat, karena nggak semua orang muslim itu menjalankan syariat Islam gitu loh, ya kan? Ada yang taat, ada yang setengah-setengah gitu kan. Jadinya saya nggak melihatnya dari orang-orangnya. Kalau saya melihat dari orang-orangnya, saya mungkin nggak akan mau masuk Islam. Saya melihatnya dari mananya? Dari ajarannya, dari kitab sucinya saya lihat. Karena patokan suatu agama itu dari kitab sucinya gitu, Ikhwan Fillah. Ya kan, kitab sucinya ini saya percaya bahwa memang Al-Quran ini bukan ciptaan dari manusia. Saya beriman gitu loh. Saya beriman kepada Al-Quran. Dan setelah saya beriman kepada Al-Quran, saya beriman juga kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kan, pertama saya beriman kepada Allah, ya udah pasti. Yang kedua saya beriman kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena saya waktu itu belum mengenal Nabi Muhammad, ya kan, karena dulu agama saya kan Nasrani, jadi saya kan nggak mengenal Nabi Muhammad, jadi saya berimannya kepada Al-Quran dulu. Dan setelah saya beriman kepada Al-Quran, saya beriman kepada Nabi Muhammad, dan saya percaya Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir gitu, ya kan, karena memang harus ada Nabi penutup, karena Nabi penutup atau Nabi Muhammad ini sebagai penyempurna, sebagai Nabi yang paling mulia di sisi Allah gitu, ya kan, karena membawakan ajaran baru atau menurunkan Al-Quran atau kitab suci terakhir gitu kan, menurunkan ajaran terakhir ya dalam Al-Quran ini ya. Jadi sebagai penyempurna agama Islam itu ya dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga kenapa Nabi Isa itu diangkat hidup-hidup ke langit, karena nanti Nabi Isa atau Yesus ini akan datang lagi yang kedua kali pada saat hari kiamat, yaitu untuk memberikan kesaksian bahwa dirinya bukan Tuhan gitu. Jadi Nabi Isa itu tidak dibunuh, karena Nabi Isa itu kan pada saat dikejar-kejar ingin dibunuh, Nabi Isa itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya kan, jangan biarkan saya ini sampai mati gitu loh. Pokoknya Nabi Isa minta Allah menyelamatkannya, dan Allah mendengar gitu. Nabi Isa tuh nggak dibiarkan dibunuh gitu oleh tentara Roma, ya kan. Jadinya diangkat hidup-hidup, dan yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan gitu loh. Tapi kan kalau umat sebelah itu kan pikirannya terbalik, katanya justru itu yang dibunuh itu Nabi Isa katanya gitu. Jadinya kan memang kan banyak fakta-fakta juga ya bahwa memang Nabi Isa itu tidak mati terbunuh di kayu salib gitu, karena nanti Nabi Isa harus turun lagi kedatangan yang kedua kali ini untuk memberikan kesaksian bahwa dirinya itu bukan Tuhan gitu kan.